Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tahu nggak, 2 minggu lagi kita ngerayain Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus atas para rasul, yang dianggap sebagai hari lahirnya gereja. Makanya mulai hari ini, setiap hari Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi omong tentang Roh Kudus. Sebenarnya sih malah mulai dari kemarin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ingat nggak? Kemarin Yesus bilang akan minta sama Bapaknya supaya memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kenapa kok Yesus minta kayak gitu? Karena Yesus akan pergi, naik kembali kepada Bapaknya di sorga. Karena Yesus, penolong kita yang utama, kembali ke surga, jadi kita perlu penolong yang lain, supaya tetap bisa hidup seperti dikehendaki Yesus, dan tetap bisa juga mengalami buah kasih yang dijanjikan Yesus. Teman-teman yang disayangi Tuhan, hari ini Yesus kasih tahu satu hal lagi kenapa kita butuh Roh Kudus. Setelah Yesus pergi, kita akan dikucilkan. Bahkan, kata Yesus, akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kita akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Terbukti nggak sih omongan Yesus? Udah berapa orang yang ngebom, nyulik, nyiksa, ngebakar, dan ngelakuin macam-macam tindakan brutal lain ke saudari-saudara kita anggota gereja. Teman-teman kekasih Allah, mungkin ada di antara kalian yang takut dengarnya. Boleh aja, wajar kok. Tapi bukan itu yang Yesus mau. Yesus bilang, kalau penghibur atau penolong yang dari Bapa, yaitu Roh Kudus, itu datang, ia akan bersaksi tentang Yesus. Lalu, Yesus bilang juga kalau kita juga harus bersaksi tentang Dia. Berat ya permintaan Yesus? Ada benernya. Tapi jangan khawatir, karena kita nggak pernah sendirian. Roh Kuduslah saksi yang sesungguhnya. Kita diminta ikut bersaksi bersama Dia. Dia yang akan membimbing dan kasih tahu apa yang harus kita lakuin dan gimana ngelakuinnya. Nah, kalau ngerasa belum tahu dan belum bisa ngelakuin hal-hal besar untuk bersaksi, it's okay. Yang paling penting adalah kalian membuka hati dan memberikan diri untuk dipakai oleh Roh Kudus. Terus, kalian bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Mau tahu contohnya? Teman-teman sahabat Yesus, syarat pertama untuk bisa menjadi saksi dan bersaksi tentang Yesus adalah mengenal Dia. Makanya, kalau kalian emang sungguhan mau bersaksi tentang Yesus, mulailah dengan belajar mengenal Dia. Buka hati, sediain waktu setiap hari untuk mendengarkan kesaksian kitab suci tentang Yesus, supaya makin hari makin kenal Yesus. Dan hari gini banyak banget bantuan buat kalian. Banyak banget orang bikin pewartaan digital macam begini yang bisa sampai ke tangan, mata, dan telinga kalian tanpa banyak susah-susah. Pertanyaannya, itu sampai juga nggak ke hati kalian?